Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Bagus Baraja, pemilik channel Gus Baraja, ingin mengajak Anda semuanya untuk bergabung di acara atau program puncak saya, yaitu Sekolah Law of Attraction selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Ngupas tentang rahasia keajaiban doa, tentunya dengan keilmuan Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Kemudian di program tersebut Anda akan mendapatkan 20 hingga 25 video narasi penjelasan tentang Law of Attraction. Kemudian kamu juga bisa mendapatkan audio afirmasi program ulang bawah sadar menjadi magnet uang ataupun menjadi magnet cinta. Dan di sana juga Anda akan mendapatkan bimbingan khusus dari saya untuk mendapatkan edukasi-edukasi atau menjawab semua pertanyaan permasalahan Anda. Segera ambil kesempatan emas ini dan segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya kamu bisa langsung cek informasinya, semua sudah saya cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di program yang saya adakan. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah selalu stay ya di channel ini. Dan insya Allah sebisa mungkin akan selalu memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk Anda sekalian, tentunya dalam bentuk keilmuan atau edukasi-edukasi yang berhubungan tentang permasalahan hidup, kemudian diberikan solusi tentang permasalahan tersebut. Insya Allah ini akan sangat membantu. Sebelum kita mulai, seperti biasanya kita saling mendoakan. Pertama saya ingin mendoakan Anda agar semua kewajibannya segera Allah lunasi. Dan buat teman-teman yang hari ini dalam keadaan kondisi gundah gulana atau sedang banyak pikiran sehingga menjadi beban dalam hidupnya, segera Allah angkat semua permasalahannya. Dan kemudian buat teman-teman yang hari ini dalam kesulitan ekonomi, insya Allah akan segera Allah lancarkan semuanya. Dan juga tidak lupa buat teman-teman siapapun Anda, dimanapun Anda berada, yang menurut Anda atau bagi Anda yang hari ini punya sakit secara fisik, saya mendoakan Anda agar segera Allah angkat sakitnya, kemudian Allah berikan dengan kesembuhan, Allah berikan ketenangan, dan Allah berikan kebahagiaan pastinya. Pada kesempatan kali ini saya ingin bahas sesuatu yang masih berhubungan dengan keajaiban. Nah, saya akan menunjukkan atau bercerita beberapa hal, memberikan edukasi kepada Anda beberapa hal yang bisa mendatangkan keajaiban terhadap kehidupan Anda atau mendatangkan keajaiban untuk Anda. Ada banyak pola sebenarnya ya, ada banyak pola yang mestinya harus kita pahami. Sering di video saya sebelumnya, kamu bisa cek di beberapa video sebelumnya, itu saya membahas tentang pola datangnya sebuah keajaiban atau pola datangnya uang. Katakanlah kita membahas tentang magnet uang ya. Itu banyak pola sebenarnya. Cuma teman-teman mungkin ada beberapa yang miss atau tidak memperhatikan bahwasanya setiap kejadian baik ataupun buruk yang Anda alami itu sebenarnya ada polanya. Kalau Anda mendapatkan hal negatif misalnya, keburukan atau kesialan atau apapun itu, karena tidak bisa dipungkiri setiap manusia pasti pernah mengalami hal ini ya. Kalau itu negatif, coba duduk sebentar, diingat-ingat sebelumnya Anda ngapain. Anda keceplosan ngomong kemudian menyakiti orang mungkin ya, kita nggak tahu juga ya. Atau mungkin Anda baru melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang kemudian membawa dampak negatif kepada Anda. Nah, kalau Anda sudah tahu maka Anda harus merevisi itu semuanya, besok tidak diulangi lagi. Tidak diulangi kalau itu negatif. Ketika kamu dapat polanya untuk hal negatif, kamu tidak mengulanginya lagi. Tetapi kalau misalkan sebaliknya, Anda hari ini dapat sesuatu yang sangat menarik, Anda hari ini dapat rezeki, katakanlah dapat uang atau dapat sikap-sikap yang baik dari orang lain, dan itu kerasa aneh, maka perlu kamu flashback sebelumnya kamu ngapain aja ya, sebelumnya kamu ngapain aja sehingga kamu dapat hal positif. Intinya secara keseluruhan baik dan buruknya itu pasti ada polanya ya. Membaca sebab, nah itu penting nih. Kalau kita pinter membaca sebab atau kita sering membaca sebabnya atau polanya, maka kita tahu apa saja yang harus kita lakukan dan kita tahu apa yang harus tidak kita lakukan. Artinya yang tidak perlu kita lakukan ya. Nah, di video ini kita sedikit cerita, akan saya buka beberapa pola yang bisa mendatangkan keajaiban atau beberapa sebab
datangnya uang atau datangnya rezeki? Ada banyak sebenarnya ya. Sebenarnya mengacu pada 8 pintu rezeki. Nah, cuma mungkin ada beberapa poin yang saya akan tambahkan karena sudah sempurna di sana ya. 8 pintu rezeki itu penjelasannya sudah sempurna. Tinggal saya tambahkan mungkin sedikit secara secara keilmuan bawah sadar, mungkin keilmuan hati ya. Yang pertama, ini yang paling sering terjadi sebenarnya ya di pembelajaran saya. Teman-teman saya juga sering mengalami ini. Ketika dia memaksimalkan kualitas syukur. Nah, ini pola yang sangat dahsyat sebenarnya. Membiasakan syukur cuma kita harus tahu nih syukur yang dimaksud seperti apa. Syukur yang dimaksud adalah dengan menerima seluruh pemberian Allah tanpa terkecuali. Baik ataupun tidak baik, semuanya diterima. Kemarin saya sempat mengatakan bahwa kapan Allah meridhoi kita, yaitu ketika kita ridho terhadap apapun yang sudah Allah berikan. Artinya kita menerima apapun yang Allah berikan. Konteksnya adalah syukur, baik itu baik maupun tidak baik ya kita terima. Apalagi ketika kita berbicara konteksnya rezeki hari ini, kamu misalkan nih hal negatif datang kepada kamu, entah duitmu hilang ya, kemudian entah kamu dibohongi orang, mau kecil mau besar nominalnya, tetapi kamu mengatakan bahwa tidak apa-apa, alhamdulillah ya Allah, mungkin itu sudah menjadi rezeki mereka yang menemukan misalkan hilang, ataupun ada orang pinjam uangmu tetapi nggak dikembaliin. Anggap saja itu haknya mereka ya, sebisa mungkin. Anggap itu memang sudah menjadi rezekinya mereka. Saat kamu menerima seperti itu, tenang deh, percaya sama Allah, gak akan lama itu akan diganti, bahkan berlipat-lipat. Karena kamu secara gak langsung menganggap bahwa itu sebuah sedekah atau sedekah dari kamu untuk mereka, meskipun caranya kurang elok atau kurang baik. Yang pertama adalah syukur dengan menerima semua yang sudah Allah berikan, baik itu baik ataupun itu buruk. Yang pertama adalah syukur. Kemudian yang kedua, nih pola yang kedua yang sering mendatangkan keajaiban adalah dengan mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain itu seperti apa? Di video ini tadi saya sempat lupa tuh memberikan poin yang sangat penting, yaitu niat dulu ya. Niatmu apa nih? Niatmu untuk menarik rezeki, niatmu untuk menjadi magnet uang, itu sudah tertanam dalam bawah sadarmu ya. Dengan niat itu ya, karena niat itu sangat punya pengaruh penting. Yang pertama tadi syukur, kemudian mendoakan orang lain ya. Mendoakan orang lain itu seperti apa? Nah, sehari 1 kali 24 jam saat mata kita terbuka, kita dalam kondisi sadar ataupun dalam kondisi bawah sadar tetapi tidak dalam kondisi tidur, usahakan sebisa mungkin kamu membiasakan atau membuat sebuah habit ya, dengan habit baru, yaitu mendoakan orang lain 1 kali 24 jam selama mata kamu masih terbuka. Siapapun yang terlintas di depan mata kamu ya, terlintas di penglihatan kamu ataupun terlintas di hati kamu, ingat maksudnya ada seseorang yang terlintas di pikiran kita, maka segera doakan dia. Doakan apa? Doakan yang baik-baik aja, karena hukum doa itu pantulannya luar biasa. Ibarat sering saya sampaikan, hukum doa itu mendoakan orang lain ibarat kita sedang melempar bola ke dinding, bahkan pantulannya jauh lebih cepat tuh kembalinya kepada kita. Artinya kalau kita pindahkan kepada hukum doa, kalau kamu sering mendoakan orang lain, maka sebenarnya itu adalah sebuah percepatan. Bahkan ada beberapa riwayat mengatakan kalau kamu mendoakan orang lain, maka sejatinya doamu akan diaminkan oleh malaikat. Dan malaikat pun berdoa untuk kamu seperti yang kamu doakan. Jadi berdoa yang baik-baik. Kalau kamu mengangan-angankan atau berdoa yang buruk, feedbacknya kepada kamu. Artinya kembali lagi doa itu akan kembali kepada kamu. Ya, jadi mendoakan orang lain. Kalau ketemu saudara siapapun, doakan agar hatinya ditenangkan, kemudian Allah limpahkan dan Allah lancarkan rezekinya. Ketemu pedagang kecil, pedagang mewah sekalipun ya, pedagang besar, doakan saja, gak jadi masalah. Toh mendoakan itu tidak akan mengurangi apapun yang ada dalam diri kita. Mendoakan orang lain itu menurut saya pribadi wajib. Bahkan musuhmu sekalipun kamu doakan, ya Allah bukakan hatinya. Kalau ada orang yang benci ke kamu maksudnya ya, dan kamu tahu dan kamu merasakan itu, doakan dia. Doakan yang baik-baik saja. Terutama dalam ketika kita bicara tentang magnet uang, doakan dia agar rezekinya semakin banyak. Doakan dia supaya uangnya semakin banyak. Gak apa-apa, gak berkurang kok di kamunya. Karena memang doa itu akan kembali kepada kita. Ketemu pedagang kecil, mau
ketemu pedagang yang sedang ngangkut-ngangkut barang, bisa seperti contoh mungkin kaligrafi atau sol sepatu atau apapun ya yang terlihat oleh penglihatan Anda, maka doakan mereka. Akan ada keajaiban yang Anda terima. Tidak dengan waktu yang lama bahkan, ya, asal mendoakannya dari hati, dari lubuk hati yang paling dalam. Mendoakan orang lain setelah bersyukur, mendoakan orang lain. Saya akan berikan beberapa ya pola yang bisa mendatangkan uang atau mendatangkan rezeki untuk Anda semuanya. Bicara tentang rezeki sebenarnya konteksnya banyak ya. Kesehatan juga rezeki, sikap dari orang-orang tercinta juga rezeki, kemudian mata masih bisa bekerja dengan baik, telinga dan semuanya yang ada di organ tubuh kita bekerja dengan baik, itu sebenarnya juga rezeki. Nah, requestnya adalah magnet uang, kan begitu. Requestnya adalah uang, niat tadi di awal tadi. Nah, poin yang ketiga adalah sedekah. Cuma sedekahnya begini, Anda boleh random deh, boleh kepada siapapun ya. Yang penting jangan dilewatkan orang tua tuh sebisa mungkin. Ya, sebisa mungkin orang tua. Mudah-mudahan orang tuanya masih ada. Kalau orang tuanya tidak ada, bersedekahlah mengatasnamakan orang tua Anda. Ya, sekali lagi, bersedekah mengatasnamakan orang tua Anda. Anda dapat dua. Pertama, Anda bersedekah keluar dari kantong Anda. Yang kedua, pahalanya diperuntukkan untuk orang tua. Jadi ibarat orang tua yang bersedekah tetapi uangnya dari Anda. Itu pun tidak akan mengurangi pahalamu, malah akan ditambah oleh Allah. Jadi ketika kamu bersedekah, kalau misalkan orang tuanya nggak ada, ketemu orang pedagang apapun, sekiranya kamu ingin, ya udah deh itu aja yang saya kasih, berikan. Bilang ini sedekah dari orang tua saya. Biasakan ketika setelah bersedekah, berdoalah, mintalah ke Allah. Sudah, jangan terkekang oleh ikhlas atau tidak ikhlas. Ini konteksnya berbeda saudaraku ya. Kalau saya mau bahas tentang ilmu sedekah ini panjang kali lebar, kali tinggi, kali luas ya. Akan makan waktu yang sangat panjang nih. Intinya begini, kalau bersedekah usahakan sebisa mungkin ketika uangmu atau sedekahmu sudah keluar, setelah itu kamu sudah buat orang itu tersenyum. Kalau orangnya senang, sudah pasti itu gak perlu diminta juga sebenarnya. Dia pasti mendoakanmu. Barangkali besok atau lusa ketemu, lalu mungkin dia berharap nanti saya dikasih lagi. Itu gak apa-apa, itu harapan dia. Kita gak boleh memenjarakan doa seseorang atau harapan seseorang. Tetapi tugas kita, tugas kamu yang sudah bersedekah, tidak ada salahnya kamu bermunajat, kamu meminta sama Allah. Oke, kalau mau bermain sedekah agak liar, oke, berasumsilah bahwa ini manusia yang memang diutus Allah lewat di depan mata saya, lewat di depan kita atau di depan kamu, lalu kamu berikan. Kita nggak tahu loh ya, apakah dia manusia atau malaikat. Berasumsilah bahwa ini adalah manusia yang diutus oleh Allah. Terlepas dia manusia atau bukan, itu bukan kapasitas kita untuk menilai. Tetapi saya akan berikan gambaran sedikit ya. Kita nggak bisa menjamin loh apakah dia manusia atau malaikat memang disuruh Allah untuk menguji kita, mau nggak kita ngeluarin. Saya pernah mengalami hal-hal aneh. Pernah sekali waktu itu di jalan, menurut saya pantas banget untuk kita kasih uang lah, istilahnya sedekah ya. Lalu karena sebuah kesibukan saya kasih, selang beberapa detik gak lama, saya ngobrol dengan teman saya, gak ngeh saya habis ngasih itu setengah tidak sadar ya udah kasih aja gitu, lepas. Sampai pada akhirnya ketika beberapa detik saya terdiam, saya coba noleh gitu loh. Maksudnya siapa ya tadi ya yang minta, yang mana orangnya gitu loh. Karena saya gak merhatiin wajahnya dan orang itu hilang. Ajaibnya setelah itu, kita bicara sedekah ya, setelah itu saya mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak saya duga. Bahkan menurut saya itu gak mungkin. Saya dapat rezeki juga. Kalau bicara lipatannya Anda tahulah, gak seberapa juga kita kasih ke orang-orang yang gak kita kenal, tetapi balasannya luar biasa, beratus-ratus kali lipat. Tetapi jangan pernah berharap kalau orang yang meminta ke kita atau yang ngemis atau yang apapun lah ya, orang dagang yang kamu kasih, jangan pernah berharap kalau dia malaikat. Udah, abaikan itu. Ini hanya sekedar cerita. Jadi ada 3 pola nih yang perlu kamu pahami ya. Ajaib ini teman-teman. Tapi tulus dari hati, niatnya adalah kamu ingin menarik rezeki, dan itu boleh. Kamu ingin menarik uang atau kamu ingin pola ini agar Allah berikan jalan keluar terhadap permasalahan kamu, apapun itu. Mau penyakit fisik ya, sakit fisik, ataupun kewajiban Allah lunaskan gitu ya. Hajatmu apa? Lebih-lebih magnet uang dan lain-lain. Eksperimennya ini sudah selalu sering dibuktikan. Baik itu di kelas saya, ini sangat sering dibuktikan. Feedbacknya luar biasa. Sekarang kembali kepada Anda, maukah Anda mempraktekkan ini? Sekali lagi dan selalu akan saya sampaikan, hidup itu apapun hajatmu itu bukan perkara bisa atau tidak, tetapi kamu mau bergerak atau tidak, mau tidak kamu
menggunakan ilmu ini atau ilmu apapun yang berhubungan dengan hajatmu. Kalau kamu mau, insya Allah akan Allah berikan jalannya. Saya yakin, saya yakin-yakinnya. Sebelum kita tutup, saya ingin mendoakan kamu semuanya, siapapun Anda, dimanapun Anda berada. Semoga Allah kabulkan semua hajatmu, dan sebab kebaikanmu apapun itu bentuknya, Allah jawab semua doamu dan dikabulkan semua doamu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya ya. Sukses selalu buat Anda, bahagia selalu, dan semakin murah rezekinya dan dilimpahkan kebahagiaan untuk Anda semuanya. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Al-Dhaif Ilallah. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.